tentang waktu-waktu terlarang sholat, azan, dan iqamat. Untuk teknis kajian online, insya Allah di akhir kajian akan ada tanya jawab bersama Ustadz. Mungkin untuk sedikit teknis, mohon bagi para peserta kajian agar tenang, tidak membuka mic di tengah kajian berlangsung, khusus akhwat tidak menampilkan gambar. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa kirimkan pesan di kolom komentar Zoom atau kolom chat Zoom, atau boleh juga bertanya secara langsung dengan cara raise hand, atau juga bisa mengirimkan pesan di WhatsApp. Baik, singkat waktu kita mulai kajian malam ini. Untuk menuntut ilmu kepada Ustadz, kami persilakan. Kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari buku Al-Fiqhul Manhaji, dan kita sampai pada pembahasan al-awqat allati tukrahu fiha shalat, yaitu waktu-waktu yang makruh atau dilarang untuk salat ya, waktu-waktu makruh salat ya. Itu yang hendaknya tidak dilaksanakan salat pada waktu itu. Sebagian ulama seperti penulis kitab Al-Mu'tamad, itu Syekh Muhammad Az-Zuhaili, ya, beliau menyebutkan waktu ada 5 ya. Sebagian menyebutkan 3, sebagian waktu ada 5 waktu terlarang atau waktu yang makruh ya. Kita sebutkan ya secara terperinci ya. Yang pertama adalah setelah sholat asar ya, atau setelah sholat fardu subuh hingga terbit matahari ya, hingga terbit matahari. Kemudian waktu yang kedua adalah setelah ketika terbit matahari ya, ketika terbit matahari hingga matahari naik, yaitu awal waktu duha, awal duha. Kemudian yang ketiga adalah ketika matahari persis di tengah langit ya. Persis di tengah langit hingga tergelincir. Kemudian yang keempat adalah setelah sholat asar, sholat fardu asar hingga matahari terbenam. Yang kelima, dia bagian daripada yang keempat, tapi dia lebih khusus ketika matahari akan tenggelam yaitu waktu langit kuning ya, langit kuning hingga tenggelam. Ada yang membagi ini menjadi 5, ada yang membagi menjadi 3 karena nomor 1, nomor 2 dianggap 1, dan nomor 4 dan nomor 5 dianggap 1. Tapi pembagian dengan 5 ini lebih detail. Dalilnya untuk nomor 1 dan nomor 4 adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da al-fajri hatta
tatlu asy-syamsu, ya. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari terbit. Wala salata ba'dal asri hatta taghruba syamsu, dan tidak ada salat setelah asar sampai matahari terbenam, ya. Sampai matahari terbenam. Itu berarti kita bicara tentang nomor 1 dan nomor 4, ya, nomor 4. Adapun nomor 2, nomor 3 dan nomor 5 maka datang dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu yanhana an nusalli fihinna." Ada 3 waktu yang di mana Rasulullah SAW melarang kami untuk salat di 3 waktu tersebut. Ya, wa an naqbura mautana, dan tidak, kami dilarang juga untuk menguburkan mayat-mayat kami di 3 waktu tersebut, ya. Hina tatlu asy-syamsu bazighatan, ketika matahari terbit. Ya, ini khusus. Hina, ini hadis Uqbah bin Amir. Nomor 2 ini lain, ada hadisnya tersendiri. Hina, ketika matahari terbit, sehingga hatta tartafi, sampai matahari naik itu ketika waktu duha. Kemudian yang kedua, hina yaqumu qa'imudz dhahira hatta tamila syams. Yang kedua ketika di tengah langit sampai kemudian matahari tergelincir. Ini dilarang juga waktu salat. Yang ketiga, wa hina tadayyafu syamsu lil ghurub hatta taghrub. Ketika matahari siap untuk terbenam sampai tenggelam, ya. Nah, untuk yang 2, 3 dan 5 ini juga dilarang menguburkan mayat, ya. Ya. Ini juga dilarang menguburkan mayat. Ini juga sama, ini juga, ya, dilarang menguburkan mayat. Ini juga, ya, dilarang menguburkan mayat. Dan adapun yang nomor 1 dan nomor 4 boleh menguburkan mayat di waktu tersebut. Tapi yang 2, 3 dan 5 selain dilarang untuk salat, juga dilarang untuk menguburkan mayat. Dan nomor 2 dan nomor 3 dan nomor 5 itu lebih pelarangannya lebih benar-benar tegas, ya, karena berkaitan dengan mataharinya langsung. Waktu-waktu tersebut ketika matahari akan terbit, situlah orang-orang sedang menyembah matahari ketika dia mau terbit. Sebelumnya orang persiapan, ya, sebelum matahari terbit, mungkin para penyembah matahari persiapan. Tapi begitu matahari mulai muncul di cakrawala, mulai orang sujud. Itulah waktu-waktu yang sangat terlarang sampai waktu duha. Waktunya tidak lama. Kemudian juga ketika matahari di tengah juga sampai tergelincir juga orang menyembah matahari. Ketika matahari mau tenggelam juga, ya, ketika bulatannya sudah menempel di cakrawala siap tenggelam, ini juga orang-orang pada menyembah matahari. Ini waktu yang sangat terlarang. Selain dilarang salat, dilarang juga untuk menguburkan mayat. Tentu ada khilaf di kalangan para ulama apa maksudnya dilarang menguburkan mayat, tapi bukan bahasan kita. Bahasan kita adalah mengenai bahwasanya 5 waktu ini adalah waktu dilarang salat berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Akan tapi 5 waktu ini ada pengecualian, ya. Pengecualian. Artinya di sana ada salat-salat yang boleh dikerjakan meskipun di waktu terlarang, ya. Boleh dikerjakan meskipun di waktu terlarang, ya. Di antaranya, ya, adalah yang pertama di sini adalah salat allati laha sabab, salat yang ada sebabnya. Yang ada sebabnya. Yang ada sebabnya. Kemudian juga yang kedua, salat qadha. Salat qadha. Yang ketiga adalah salat ketika menunggu, salat intizar, ya. Salat ketika menunggu imam datang, imam Jumat datang atau khatib Jumat datang. Khatib naik mimbar Jumat. Ini bisa juga dimasukkan dalam salat
yang ada sebabnya, tapi dia khusus tentang untuk ketika matahari di tengah langit. Kemudian salat yang keempat, salat di Masjidil Haram, di Masjidil Haram, Masjidil Al-Haram. Baik. Adapun salat yang ada sebabnya boleh dikerjakan di waktu terlarang, ya. Karena banyak dalilnya, ya, seperti misalnya di mana Rasulullah SAW mengatakan idza dakhala ahdukumul masjida, ya, fala yajlis hatta yarka rak'ataini. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Ini menunjukkan ada sebab bahwasanya kalau dia masuk masjid, kapan saja dia masuk masjid dia boleh salat tahiyatul masjid. Ya, kemudian juga ketika Nabi misalnya salat sunnah wudu, ketika Nabi bertanya kepada Bilal, ya, apa amalan yang kau begitu harapkan sehingga aku dengar suara terompahmu di depanku di surga. Maka Bilal mengatakan tidak ada satu waktu kapanpun siang atau malam kemudian aku bersuci kecuali aku salat, ya. Kapan waktu, ya. Ya, fi ayyi sa'atin min lail aw nahar, siang atau malam, kalau aku ternyata bersuci aku salat. Ini menunjukkan salat-salat yang ada sebabnya, ya, maka boleh dikerjakan meskipun terlarang. Demikian juga gerhana matahari. Taruhlah gerhana matahari setelah asar, tidak ada masalah, ya. Taruhlah gerhana matahari misalnya setelah subuh, kita salat, nggak ada masalah, ya. Ini semua adalah salat-salat yang ada sebabnya. Demikian juga salat ketika setelah tawaf. Contoh, ini boleh dikerjakan ketika tawaf pada asar, tinggal salat 2 rakaat. Ya, likulli tawafin rak'atan, setiap tawaf ada 2 rakaat, ya. Sehingga kita mau tawaf jam berapa saja, maka ini boleh salat tawaf meskipun di waktu terlarang, ya. Saya sebutkan contohnya seperti apa. Salat tahiyatul masjid. Kemudian misalnya salat wudu, salat sunnah wudu. Kemudian misalnya salat tawaf, salat tawaf. Kemudian di antara misalnya salat gerhana, ya. Kalau gerhananya di waktu terlarang enggak ada masalah, ya. Salat qada, ya, bisa kita sebutkan sini misalnya dua model, ya. Qada salat fardu, kemudian qada salat rawatib, salat sunnah rawatib. Ini duanya boleh dikerjakan di waktu terlarang. Adapun salat salat fardu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Perhatikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ketiduran dari salat atau lupa, ada uzur, falyusalliha idza dzakaraha. Kata Nabi, hendaknya dia salat ketika ingat. Hendaknya salat ketika ingat. Hendaknya salat, ini bagi yang qada dalam salat fardu. Hendaknya salat ketika salat ketika ingat, ya. Jadi di sini umum, ya, hendak idza dzakaraha ketika ingat, kapan saja, termasuk waktu terlarang. Demikian juga qada salat sunnah rawatib, terlalu banyak dalilnya, ya, bahwasanya seorang boleh mengqada salat sunnah rawatib meskipun di waktu terlarang. Contohnya dalam hadis dari Qais bin Qahad radhiyallahu taala anhu, qala ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana usalli rak'atil fajri ba'da salati subhi. Rasulullah SAW lihat aku salat 2 rakaat setelah salat subuh. Faqala, maka Rasulullah SAW mengingkari, kenapa ada salat setelah salat subuh masih ada salat 2 rakaat, padahal Rasulullah mengatakanlah salata ba'da al-fajri, tidak ada salat sunnah setelah salat subuh sampai terbit matahari. Ini sahabat ini Qais bin Qahad radhiyallahu anhu, ternyata dia salat 2 rakaat setelah salat subuh. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma hatani rak'atani?" Ini 2 rakaat apa ini? Qultu lam akun shallaitu rak'atil fajri. Ya Rasulullah, aku tadi belum sempat salat qabliyah subuh. Aku belum sempat salat qabliyah subuh. Fahuma hatani rak'atan. Inilah 2 rakaat yang aku qadha. Jadi dia mengqadha salat qabliyah subuh dikerjakan setelah subuh padahal waktu terlarang. Walam yunkir alaihi, dan Rasulullah SAW tidak mengingkari dia. Ini dalil bahwasanya qadha salat rawatib boleh dikerjakan meskipun waktu terlarang.
Dalil yang lain, ya. Jadi saya katakan di sini boleh. Boleh mengqadha salat qabliyah subuh setelah salat subuh. Tadi Nabi tidak mengingkari. Kemudian juga seperti hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW salat 2 rakaat setelah asar. Kita tahu setelah asar dilarang waktu salat. Nabi SAW Rasulullah SAW bersabda, la salata ba'dal asri hatta taghrub syamsu. Tidak boleh salat setelah asar sampai terbenam matahari. Tetapi Rasulullah SAW ternyata salat 2 rakaat setelah asar. Ya, maka Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, salat apa yang 2 rakaat setelah asar? Maka Rasulullah SAW berkata, ya binta Abi Umayyah, wahai putri Abu Umayyah, itu wahai Ummu Salamah istriku, sa'alti an raka'ataini ba'dal asar. Engkau bertanya kepada aku tentang 2 rakaat setelah asar, padahal waktu terlarang. Wa innahu atani nasun min abdi syams. Sungguhnya tadi telah datang kepadaku tamu-tamu delegasi dari Abdus Syams. Fasyagaluni an raka'ataini lataini ba'da dhuhri. Mereka membuat aku sibuk sehingga aku tidak sempat salat 2 rakaat ba'diyadh zuhur. Fahuma hatani. Inilah 2 rakaat ba'diyadh zuhur yang tidak sempat aku kerjakan setelah asar. Jadi di antaranya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengqadha ba'diyadh zuhur dikerjakan setelah salat asar. Jadi salat qadha sunnah rawatib, qadha fardu atau qadha rawatib boleh dikerjakan di waktu terlarang. Kemudian di antaranya salat ketika menunggu khatib naik mimbar Jumat. Ini juga boleh, dalilnya ada ya. Bahwasanya Rasulullah SAW dalam disebutkan bahwasanya salat sampai imam datang. Padahal bisa jadi imam datang di waktu-waktu terlarang ya. Misalnya imam pun naik mimbar ketika adzan zuhur, berarti kan sebelum adzan zuhur ada 7 menit, sekitar 7 menit ya, itu waktu terlarang. Jadi yang ini nomor 3 ini ketika matahari persis di tengah langit hingga tergelincir, ini kurang lebih 7 menit ya. Kalau kita mengatakan kurang lebih 7 menit ya. Tujuh menit sebelum azan zuhur. Nah, kalau seorang kemudian sholat di waktu itu karena menunggu imam datang, dia sholat sampai khatib naik mimbar, maka tidak jadi masalah. Itu waktu yang terlarang, tapi boleh sholat menunggu imam, namanya sholat al-intidhar. Sebenarnya termasuk dari sholat sebab ya, sholat yang ada sebabnya, tetapi dikhususkan karena berkaitan dengan hari Jumat. Yang terakhir, boleh mengerjakan sholat di Masjid Al-Haram ya, meskipun waktu terlarang. Ini pendapat ulama mazhab Syafi'iyah. Mereka berdalil dengan hadis dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, ya bani Abdi Manaf, wahai anak-anak Abdu Manaf, yaitu yang mengurusi Ka'bah, la tamna'u ahadan tawafa bi hadzal bait. Janganlah sekali-sekali kalian melarang seorang tawaf di Ka'bah. Wa shalla ayya sa'atin min lailin aw naharin ya. Dan jangan kau larang ada orang salat fi ayyi sa'atin min lail aw nahar ya. Perhatikan di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u kemudian la tamna'u ahadan tawafa bi hadzal bait, kemudian wa shalla ayya sa'atin min lail aw nahar, min lailin aw nahar. Jangan kau melarang seorang salat pun di waktu kapanpun ya. Jangan larang seorang salat di waktu kapanpun. Seorang pun salat di sekitar Ka'bah, itu di haram, salat di waktu kapanpun. Kapanpun, baik siang atau malam. Ya. Sehingga ulama Syafi'iyah berdalil dengan hadis ini bahwasanya salat di Masjidil Haram mau salat kapanpun tidak jadi masalah. Ini mazhab Syafi'i. Hanya saja mereka khilaf apakah ini berlaku hanya pada Masjidil Haram ataukah berlaku juga kepada Haram Al-Makki, yaitu tanah haram secara umum.
Banyak ulama Syafi'i mengatakan berlaku kepada tanah haram secara umum, ada yang mengatakan khusus Masjidil Haram karena hadisnya berkaitan dengan tawaf di Ka'bah, yaitu la tamnu ya bani Abdi Manaf la tamnu ahadan tawafa bi hadzal bait wa shalla. Wahai Banu Abdi Manaf, pengurus Ka'bah, janganlah kalian marang seorang pun yang tawaf di Ka'bah ini, berarti berkaitan dengan Masjidil Haram, dan salat di waktu kapanpun, ya. Menunjukkan bahwasanya itu berkaitan dengan Masjidil Haram. Allah alam bisa lebih hati-hati. Kalau di Masjidil Haram enggak ada masalah, tapi kalau tanah haram secara umum tidak. Adapun tanah haram Madinah, maksudnya di Masjid Nabawi, maka tidak termasuk dalam pengecualian ini. Jadi yang hanya boleh hanyalah Masjidil Haram, boleh salat kapanpun. Tentu ada pendapat lain, mereka mengatakan maksud dari sini bukan demikian, tetap saja terlarang, tapi kita berbicara tentang mazhab Syafi'iyah bahwasanya kalau di Masjidil Haram boleh salat sunnah kapanpun, ya, meskipun waktu-waktu terlarang, ya. Yang di foto ini bagi dua, Kak. Oke. Cukup ini. Kecilan ya? Enggak. Oke. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang macam-macam salat, ya. Macam-macam salat ditinjau dari waktu pelaksanaannya. Salat kita bisa bagi secara umum, ya, menjadi dua, ya. Pertama adalah salatul ada, yaitu salat yang al-ada itu dikerjakan pada waktunya, Kemudian namanya salat al-qadha, dikerjakan di luar waktu. Salatul ada dikerjakan pada waktunya, yaitu sebelum keluar waktu, ya. Maka ada juga istilah ulama Syafi'iyah disebut dengan, dalam salat al-ada ini namanya salat al-i'adah, ya. Salat al-i'adah. Atau i'adatus salat, ya. Oke, silahkan. Al-i'adah, ya. Yaitu mengulangi salat. Mengulangi salat tapi pada waktunya, tapi masih dalam waktunya. Sehingga dia bagian daripada salat al-ada. Salat ada itu pada waktunya. Nah, salatul i'adah maka ada beberapa model. Ini pun terbagi menjadi 3 model. Yang pertama, i'adah artinya diulang. I'adah diulang. Yang wajib diulang. Atau saya katakan 2 model, jangan 3 model. Yang wajib diulang. Yang kedua, yang sunnah diulang, ya. Atau ya bolehlah 3, ya. 3 model. Yang sunnah diulang, yang tidak boleh diulang. Baik. Kalau orang sudah salat al-ada, salat pada waktunya, dia wajib mengulang lagi salatnya pada waktunya. Kapan? Jika ternyata dia salatnya tidak sah. Jika salatnya tidak sah. Seperti jika ada rukun yang dia tinggalkan. Seperti jika ada rukun atau syarat yang dia tinggalkan.
Ya ini apa namanya? Tidak boleh dia atau wajib bagi dia untuk mengulangi. Misalnya seorang dia lupa untuk mandi junub, kemudian dia sholat. Setelah sholat dia sadar, ya Allah saya belum mandi junub, wajib mengulangi sholat. Atau dia belum wudu, kemudian dia sholat. Dia belum wudu, kemudian dia sholat, dia kira dia sudah wudu. Setelah sholat dia ingat, ya Allah tadi saya belum wudu. Maka wajib bagi dia untuk mengulangi sholat pada waktunya. Ya. Ini bukan qadha, kalau qadha di luar waktu. Kemudian ada yang tidak boleh diulang. Kapan tidak boleh diulang? Ya. Kapan tidak boleh diulang? Ya. Jika sholatnya sudah sah, sholatnya sudah benar, tidak ada kekurangan. Jika sholatnya sudah benar dan tidak ada kekurangan, kesalahan. Ini tidak perlu diulang ya. Hal ini tidak perlu diulang ya. Kemudian yang juga tidak perlu diulang, jika diulang dengan niat sholat fardu lagi. Dengan niat sholat fardu lagi. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, la tusallu, kata Nabi SAW, la tusallu salatan fi yaumin marratain. Jangan kalian sholat 2 kali dalam sehari. Jangan sholat 2 kali dalam sehari. Maksudnya kata para ulama, yaitu jika diniatkan sholat fardu 2 kali. Ada model namanya sholat i'adah yang disunnahkan untuk diulang, mustahab untuk diulang. Kapan? Ya. Yang disunnahkan untuk diulang. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwasanya yang disunahkan diulang ada 2 model, 2 kemungkinan. Yang pertama, jika dia merasa sholatnya ada kekurangan. Ada kekurangan. Ya. Ini boleh, kata mereka, bahkan dianjurkan untuk mengulangi. Ya, dianjurkan untuk mengulangi. Dia merasa ada kekurangan, meskipun sholatnya sah. Meskipun sholatnya sah. Kalau sholatnya tidak sah, maka wajib untuk ulang. Ini sholatnya sah. Kalau dia tidak ulang juga nggak masalah. Tapi dia merasa ada kekurangan, dia ingin ulang, nggak ada masalah. Menurut ulama Syafi'iyah boleh. Model yang kedua, dia disunahkan untuk mengulang jika dia mendapati jamaah yang lain. Jamaah yang lain. Meskipun dia sudah sholat. Meski dia sudah sholat. Ya. Ini berdasarkan hadis, dalam satu hadis riwayat Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah SAW sholat subuh, fara'a rajulaini lam yusalliya ma'ahu. Tiba-tiba Rasulullah SAW melihat 2 orang belum sholat. Faqala, maka Rasulullah SAW bertanya, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana? Apa yang menghalangi kalian sholat berjamaah bersamaku tadi? Rasulullah sholat subuh, mereka berdua tidak sholat. Faqala, mereka berdua berkata, ya Rasulullah, inna kunna qad sallayna fi rihalina. Ya Rasulullah, kami sudah terlanjur sholat di rumah kami atau di kemah kami sudah sholat. Qala fala taf'ala, kata Nabi, sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berdua melakukan tersebut. Meskipun kalian sudah sholat, jangan kalian enggak sholat aja. Idza shallaituma fi rihalikuma, kalau kalian sudah terlanjur sholat di rumah kalian berdua, thumma ataituma masjida jama'atin, kemudian kalian mendatangi masjid yang ada jamaah, orang baru sholat lagi di waktu yang lain, fasalliya ma'ahum, maka sholatlah bersama mereka. Fa innaha lakuma nafilah, maka salat kalian yang kedua itulah salat sunnah. Maka disunahkan untuk diulang dengan catatan, perhatikan ya. Dengan catatan salat yang pertama perhatikan. Salat yang pertama itu wajib, niatnya wajib. Salat yang diulang, salat yang kedua, perhatikan,
niatnya sunnah, niatnya nafilah sunnah, ya. Kalau niat dua-duanya fardu nggak boleh. Tadi Rasulullah SAW sudah larang. Jadi inilah model salat ada dua, ada namanya salat al-ada yang dikerjakan pada waktunya dan termasuk di antaranya adalah salat al-i'adah, ya, salat al-i'adah. Yang kedua salatul qadha yang dikerjakan di luar waktu. Kita akan bahas setelah ini, tapi sebelumnya kita bahas tentang salat al-ada yang dikerjakan pada waktunya. Itu boleh diulang dengan beberapa kondisi, 3 model, ada yang boleh, ada yang dilarang, ada yang disunahkan. Yang wajib untuk diulang jika salatnya ternyata dia kerjakan salatul ada ternyata tidak sah, ada syarat yang ditinggalkan, rukun ditinggalkan, maka dia ulangi salat, wajib untuk diulangi. Yang tidak boleh diulang jika salatnya sudah benar dan tidak ada kesalahan, ngapain diulang? Yang kedua, jika diulang dengan niat salat fardu lagi, ini enggak boleh. Kamu sudah selesai salat fardu, ngapain salat fardu lagi? Rasulullah larang akan hal tersebut. Yang model ketiga yang disunahkan untuk diulang itu 2 model. Yang pertama, jika dia merasa salatnya kurang, ada kekurangan, dia salat lagi boleh. Tapi yang pertama wajib, yang kedua hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, jika dia sudah salat, dia pergi ke masjid didapati berjamaah, dia salat lagi. Salat yang kedua ini hukumnya sunnah. Yang pertama adalah wajib, ya. Baik. Sekarang kita akan bahas tentang salat al-qadha, ya. Salat al-qadha, ya. Ifotawin. Sudah? Baik, kita lanjut pada pembahasan berikutnya tentang salat qadha. Jadi salat ada sudah kita jelaskan. Ya. Makanya ulama Syafi'i mengatakan kalau orang salat dia harus berniat, kalau dia ada, kalau qadha, ya. Yang berikutnya adalah salat qadha. Atau qadha'us salat, ya. Salatul qadha, ya, atau ada 2 model. Yang pertama, jika dia mengqadha jika salat yang ditinggalkan karena uzur, ya. Maksudnya dia tidak sempat salat sehingga dia salatnya di luar waktu. Itu namanya qadha. Jadi qadha itu salat wajib di luar waktu. Salat duhur dikerjakan waktu asar, salat duhur dikerjakan waktu maghrib. Ini Rasulullah SAW pernah lakukan ketika dalam dalam perang Khandaq. Rasulullah SAW perang Khandaq, kemudian terjadi perang yang luar biasa. Anak-anak panah dari kaum musyrikin menyerang kaum muslimin sehingga mereka tidak sempat salat. Rasulullah SAW mengatakan syaghaluna an salatil wusta salatil asar mala Allahu kuburahum wa ajwafahum nara. Mereka telah membuat kita sibuk sehingga kita tidak bisa salat asar. Semoga Allah memenuhi kuburan mereka dan rongga-rongga tubuh mereka dengan api neraka. Maka Rasulullah SAW baru bisa salat asar setelah terbenam matahari. Rasulullah SAW salat asar dulu, baru kemudian maghrib, ya. Padahal salat asar tidak bisa dijamak dengan maghrib. Tapi Rasulullah SAW salatnya di waktu maghrib. Ini salat qadha, tapi ada uzur. Jika salat yang ditinggal karena uzur, ya, sepakat ulama wajib diqadha. Wajib diqadha. Tadi hadisnya sudah kita jelaskan. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang namaan salatin, ketiduran atau lupa salat, hendaknya dia salat jika dia ingat. Dia qadha, maksudnya hendaknya dia salat itu qadha jika dia ingat. Atau kita begini, ya, gampangnya. Siapa yang ketiduran atau lupa salat hingga keluar waktu, hendaknya dia salat jika dia ingat.
Man nama an salatin au nasiyaha falyusalliha idza karaha. Barang siapa yang ketiduran atau lupa, hendaknya dia salat jika dia ingat. Taib. Yang kedua, model kedua, ya. Jika salat yang ditinggalkan tanpa uzur misalnya, tapi karena malas, maka ini apakah wajib diqadha? Khilaf di kalangan para ulama, ya. Apakah wajib diqadha? Khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Jumhur ulama 4 mazhab atau jumhur mayoritas ulama wajib untuk diqadha. Minoritas ulama di antaranya adalah Zahiriyah. Diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu taala dan sebagian salaf, ini tidak bisa diqadha, bukan tidak bisa diqadha. Dan ini pendapat yang kedua dipilih oleh sebagian ulama, seperti di antaranya adalah dipilih oleh Syaukani, kalau tidak salah dipilih juga oleh Ibn Taimiyah, dipilih juga oleh ulama sekarang seperti Syekh Utsaimin rahimahumullahu jami'an. Tetapi mayoritas ulama 4 mazhab, ya secara umum 4 mazhab mengatakan wajib untuk diqadha. Ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Namun kita sedang bahas fikih Syafi'iyah, ya, fikih Syafi'iyah. Ya, di antaranya ulama Syafi'i. Tapi kita singgung aja di sini, tidak ada masalah, sekedar tambahan pengetahuan. Yang mengatakan bahwasanya tidak wajib untuk diqadha, mereka mengatakan hadis ini dalil bahwasanya yang wajib untuk diqadha adalah yang ditinggalkan karena uzur. Rasulullah mengatakan, "Man nama an salatin aw nasiyaha." Barang siapa yang ketiduran atau lupa, berarti dia ada uzur. Falyusalli dzakara, maka diqadha kata Nabi. Berarti qadha salat berkaitan dengan yang ada uzur. Termasuk uzur seperti Nabi SAW tadi. Rasulullah SAW karena perang Khandaq sehingga tidak bisa salat, maka Rasulullah mengqadha di luar waktu karena ada uzur. Ya, Rasulullah tidak berbicara tentang orang yang tidak ada uzur. Adapun yang tidak ada uzur, Rasulullah hukumnya lain, kata Rasulullah SAW, "Man taraka salat faqad kafar." Siapa yang meninggalkan salat maka kafir. Ya, Rasulullah membedakan antara yang meninggalkan salat karena uzur dengan yang meninggalkan salat tanpa uzur. Kalau yang dengan uzur, Rasulullah suruh untuk ulang, untuk salat jika tiba atau jika hilang uzurnya. Adapun yang meninggalkan tanpa uzur, kata Nabi, faqad kafar, dia telah kafir. Ya. Adapun mayoritas ulama mengatakan kalau yang meninggalkan salat saja karena uzur disuruh qadha, apalagi tanpa uzur. Jadi yang mengatakan tidak wajib, mereka berdalil dengan nas hadis dan mafhum mukhalafahnya. Ada syarat, mafhum syarat. Siapa yang lupa atau ketiduran. Berarti kalau tidak lupa, tidak tidur, tidak perlu diqadha. Namanya mafhum syarat. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak bisa qadha. Adapun mayoritas mereka berdalil dengan qiyas aulawi, ya. Mereka berdalil dengan qiyas aulawi. Kata mereka, jika yang beruzur aja beruzur tanpa dosa wajib qadha, apalagi yang tanpa uzur, yang berdosa, lebih wajib lagi. Ala kulli hal, ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama, ya. Antara mayoritas ulama dengan segelintir ulama. Ya, meskipun saya lebih cenderung menguatkan pendapat minoritas ulama. Nanti akan saya bahas insyaallah di akhir pengajian, tapi saya ingin menyampaikan ini adalah ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan demikian, qiyas aulawi. Kemudian kata ini dalil pertama. Dalil yang kedua, bahwasanya salat tetap aja utang, ya. Tidak salat adalah utang. Adalah hutang. Dan Nabi SAW mengatakan, "Wa dainullah ahaqqu an yuqda." Kata Nabi SAW, dainullah ahaqqu an yuqda.
Ya, hutang Allah lebih utama untuk dipenuhi. Lebih utama untuk dibayar. Tidak ragu bahwasanya kita diwajibkan untuk sholat. Ketika tidak sholat berarti kita punya tanggungan, beban yang harus kita tunaikan. Mau kita meninggalkannya karena malas atau karena udzur, itu beban. Itu hutang kita kepada Allah, maka harus ditunaikan. Taib. Inilah kira-kira ya. Adapun kalau sholat ditinggalkan karena ada udzur, maka sepakat ulama harus diqadha. Yang khilaf jika tanpa udzur. Taib. Pertanyaannya bagaimana cara mengqadhanya? Kita akan bahas. Difotoin. Cara mengqadha salat, ya. Bagaimana cara mengqadha salat? Kalau salatnya yang lupa cuma satu salat, 2 salat, 3 salat, masih mudah. Tapi bagaimana kalau tidak salat sampai 2 tahun, sampai 3 tahun, gimana cara mengqadha salatnya? Secara umum ada khilaf di kalangan para ulama, tapi kita akan singgung mazhab Syafi'iyah. Khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf, ya. Pertama, yang mengatakan bahwasanya tartib urutan salat dalam mengqadha adalah syarat. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Maksudnya begini, kalau saya lupa atau saya tidak sholat, saya lupa sholat misalnya seharian penuh, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kemudian saya mengqadha di hari ketiga, saya baru ingat. Misalnya 1 hari penuh saya lupa mungkin. Nah, misalnya saya lupa seharian penuh, saya baru qadha 3 hari berikutnya. Saya ingatnya di waktu zuhur. Apa yang saya lakukan? Maka saya harus mengqadha dengan urutan. Saya harus subuh dulu, kemudian zuhur. Kalau saya tidak berurutan, saya subuh, kemudian asar, baru zuhur, ini tidak sah. Tidak sah. Menurut mereka dibikin harus urutan. Tidak boleh tidak berurutan. Ya. Taib. Nanti kita akan sampaikan kasus berikutnya. Yang kedua, yang berpendapat bahwasanya tertib atau urutan adalah wajib. Wajib namun bukan syarat, Bukan syarat. Yang ketiga ini mazhab Syafi'i. Yang mau kita bahas ini mazhab Syafi'i. Bahwasanya urutan tersebut, urutan atau tertib hanya sunnah, tidak wajib. Dan tidak wajib. Wallahu alam, seakan-akan mereka berpendapat bahwa ini utang yang penting dibayar mana saja enggak ada masalah. Tidak harus, karena utangnya secara perurutan semuanya sudah keluar waktu. Semuanya sudah keluar waktu, maka tidak harus urut. Yang penting utang dibayar. Mau zuhur dulu, mau asar dulu, mau hari ke-10 dulu, baru hari ke-5, bebas, ya. Sekarang kalau kita contoh praktek seorang punya utang salat selama setahun misalnya. Misal, contoh seseorang punya hutang salat selama 2 tahun. Sudah 2 tahun dia nakal, baru hijrah. 2 tahun berikutnya baru hijrah. Punya hutang salat 2 tahun. Gimana caranya? Kalau yang mengatakan ini, yang pendapat pertama, yang tertib, maka dia harus mengerjakan secara urutan. Dia harus hitung hari pertama dia salat langsung. Misalnya, dia baru sadar di waktu zuhur. Maka dia salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dia kasih hari pertama. Sampai hari 365 kali 2. Sampai hari 700, berapa ya? 360, 730 hari. Hari pertama lolos. Lanjut lagi. Subuh, hari kedua. Dia niatkan hari kedua yang dia tinggalkan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya.
hari kedua, lanjut lagi hari ketiga. Kapan saja terserah, pokoknya dia kerjakan, harus urutan begitu. Harus urutan begitu. Dan ini hukumnya syarat. Kalau dia tidak berurutan, maka tidak sah mengqadha'nya. Tidak sah mengqadha'nya. Ya. Adapun yang mengatakan pendapat kedua, urutan adalah wajib, namun bukan merupakan syarat. Seandainya dia rubah caranya, dia duhur dulu dia kerjakan, duhur, baru asar untuk 10 hari, maghrib 10 kali, isya 10 kali, itu juga dia berdosa tapi sah. Yang lebih ringan adalah mazhab Syafi'i, dan ini pendapat yang lebih logis menurut saya, mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena semuanya sekarang hutang tidak perlu urutan. Lain halnya ketika kita sholat di waktunya. Kalau kita sholat di waktunya, maka harus ada urutan. Zuhur pada waktunya, asar pada waktunya, maghrib pada waktunya. Tapi ketika semua sudah keluar waktu, semua qadha, ya pokoknya ini utang dilunasi. Maka mazhab Syafi'i lebih mudah dalam mengqadha, ya. Misalnya dia punya utang 2 tahun. Dia bisa sholat misalnya zuhur kemudian sholat, ya. Setelah sholat zuhur dia sholat zuhur lagi 2 kali. Kemudian asar dia sholat lagi 2 kali. Kemudian maghrib dia sholat maghrib lagi. Kemudian isya tapi maghrib lagi dengan niat qadha, yang kedua dan ketiga qadha. Yang pertama tidak, yang kedua dan ketiga qadha. Dan dia lakukan selama setahun, berarti dia setelah mengqadha utang sholat dia selama 2 tahun. Dan ini pendapat yang lebih ringan, ya. Pendapat lebih ringan. Lebih fleksibel. Dan lebih logis menurut saya, wallahu a'lam bishawab. Ini cara mengqadha salat menurut mazhab Syafi'i, ya. Dan mazhab Syafi'i masalahnya membedakan, mazhab Syafi'i membedakan jika yang diqadha karena uzur, maka tidak fauri, maka boleh ditunda qadha'nya, yaitu tidak harus segera. Dalilnya apa? Rasulullah SAW pernah tertidur sholat subuh, tapi Rasulullah begitu sadar, Rasulullah SAW tidak langsung sholat subuh. Rasulullah SAW pergi dulu dengan para sahabat, meninggalkan tempat tersebut, tiba di tempat lain, baru Rasulullah SAW sholat subuh. Ini menunjukkan Rasulullah SAW menunda. Kenapa? Karena yang diqadha ada karena uzur. Sehingga sudah terlanjur keluar waktu, maka pengerjaannya boleh ditunda. Tetapi kata mazhab Syafi'i, jika yang diqadha tanpa uzur, maka wajib segera, fauri. Karena dia punya hutang, harus segera dilunasi. Jadi dibedakan. Bisa dibedakan antara yang ada uzur atau tanpa uzur. Kalau ada uzur harus segera dikerjakan semampu mungkin. Segera. Nah, inilah kira-kira cara mengqadha salat yang jadi permasalahan besar. Jika dia punya utang salat 30 tahun, 40 tahun lah misalnya. Bagaimana? Banyak orang-orang baru hijrah setelah umur 50, 40 tahun enggak pernah sholat. Bagaimana? Ini jadi masalah besar. Kita menerapkan dengan mazhab pertama yang urutan berat, mazhab kedua juga berat, mazhab Syafi'i juga berat, apalagi mazhab Syafi'i mengatakan kalau sholat ditinggalkan tanpa uzur maka harus segera dikerjakan. Nah, ini contoh bahwasanya yang menyebabkan kenapa saya lebih condong kepada pendapat bahwasanya orang yang kalau meninggalkan sholat dengan uzur itu yang wajib diqadha. Ini sekedar kita ngomentar. Ini pendapat mazhab Syafi'i, yang penting kita tahu seperti ini. Pendapat kuat, punya dalil, ya, logika yang bagus. Tapi kita saya lebih condong dalam masalah ini karena ada permasalahan. Sebenarnya kita dapati banyak orang baru hijrah dia tidak sholat 20 tahun. Sejak balik sampai umur 60 tidak sholat. Ada orang banyak di Indonesia banyak seperti itu. Sejak balik sampai umur 50 tidak berapa, 20 tahun dia tidak sholat. Ya. 20 tahun tidak sholat. Terus bagaimana? Ya. Bagaimana mengqadha'nya? Ya. Ya, apakah dia disuruh sholat sebanyak itu? Berat ya. Sebenarnya mengatakan kamu sholat tidak hanya boleh berhenti kalau cari nafkah. Setelah habis nafkah sholat lagi karena mengejar 40 tahun susah, nggak gampang.
Apalagi dia sekarang sudah umur 60, mungkin dia cuma hidup 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, belum sempat mengqadha utang salatnya yang 40 tahun. Oleh karenanya wallahu alam bisawab, masalah ini saya lebih cenderung pada pendapat minoritas ulama yang mengatakan bahwasanya jika seorang meninggalkan salat tanpa udzur, ya, maka tidak wajib untuk diqadha. Wallahu alam bisawab. Saya akan sebutkan dalilnya di sini. Dalil pendapat minoritas, ya, bahwa yang meninggalkan salat tanpa uzur tidak wajib qadha, tapi wajib taubat. Kenapa? Karena qadhanya tidak bermanfaat. Beda dengan orang yang punya uzur. Punya uzur jadi dia kerjakan. Kalau tidak punya uzur, ngapain dia kerjakan? Tidak akan diterima meskipun 1000 salat. Jadi tidak punya uzur. Beda kalau orang punya uzur, maka dia menyempurnakan kekurangannya dengan melaksanakan uzurnya hilang, dia kerjakan. Oh, ini tidak ada uzur. Dia memang malas, ya, gimana? Kemudian kita mau suruh salat bagaimana? Wong dia sendiri memang tidak mau salat. Ya. Oleh karenanya dalil ini lebih kuat wallahu alam bisawab dari sisi pertama. Tadi sudah kita jelaskan yang pertama mafhum syarat, ya. Mafhum syarat. Kata Nabi, siapa yang ketiduran atau lupa, ya, maka hendaknya dia salat jika ingat. Nah, di sini ada syarat, siapa yang ketiduran atau lupa. Kalau syarat ini tidak terpenuhi atau yang semirip dengan dia, maka tidak perlu mengqadha. Qadha juga percuma. Dan ini pendapat yang kuat dalam hal ini, ya. Dan tidak bisa dikiaskan, ya, karena satu beruzur, satu tidak beruzur. Kedua, adapun kias aulawi yang lebih utama atau lebih utama, ya, kurang pas, karena mengkiaskan tanpa uzur dengan uzur, ya. Karena tidak sama kasusnya atau tidak sama ilahnya. Kemudian yang berikutnya, yang semisal ini sama seperti puasa, ya. Syariat ketika berbicara qadha tentang qadha dikaitkan dengan uzur. Contoh tentang salat. Salat tadi, siapa yang tidur, siapa yang ketiduran atau lupa. Puasa misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana minkum maridhan", siapa yang sakit atau safar, ya. Syariat berkaitan dengan mengqadha. Ketika qadha puasa berkaitan dengan yang beruzur. Ketika qadha salat juga berkaitan dengan yang uzur. Mereka itu yang berhak untuk mengqadha, ya. Adapun kalau yang berkaitan tanpa uzur, maka seperti salat, wa man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat kafir. Rasulullah tidak mengatakan siapa yang meninggalkan salat diqadha. Berarti Rasulullah SAW membedakan antara hukum meninggalkan karena uzur dengan meninggalkan dengan sengaja tanpa uzur. Kemudian yang ketiga, atau yang keempat, jika kita mewajibkan qadha, maka menyulitkan orang taubat, maka menyulitkan orang mau taubat. Orang yang mau taubat. Bayangkan orang yang tidak sholat sampai 5 tahun. Berat, dia pikir taubat harus qadha 5 tahun. Bagaimana orang tidak sholat 10 tahun, 20 tahun, gimana saya mau qadha? Dia baru sadar umur 60. Sudah sakit-sakitan, gimana cara mengqadha? Berat sehingga terbebani, dia punya utang. Dia punya utang, sementara Nabi SAW mengatakan barang siapa yang bertobat, ya, maka at-taibu minadz-dzamb kaman la dzamba lahu. Kata Nabi SAW, at-taibu
minadz-dzamb kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak punya dosa. Ini di antara hal kenapa kita mengatakan bahwasanya tidak perlu mengqadha ya. Wallahu a'lam bishawab, sehingga saya lebih cenderung bahwasanya orang yang meninggalkan karena malas maka tidak perlu mengqadha ya. Tidak perlu mengqadha, tapi dia cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbanyak amalan saleh. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan orang yang seperti ini bahwasanya hendaknya dia perbanyak salat-salat sunnah ya. Ini juga ada permasalahan khilaf usul fikih ketika yang mengatakan bahwasanya qadha itu apakah wajib dengan perintah baru atau dengan perintah asal. Bagi jumhur mengatakan kita mengatakan qadha karena dibangun di atas perintah untuk ada. Seorang diperintahkan untuk melaksanakan salat di waktu ada di waktunya. Ketika dia tidak bisa mengerjakan otomatis pindah ke qadha. Menurut Rasulullah mengatakan tidak. Qadha perintah tersendiri, tidak boleh seorang buat hukum tanpa dalil. Nah, sementara perintah qadha hanya datang kepada orang yang meninggalkan karena uzur. Ya, perintah qadha orang yang meninggalkan pada uzur, sehingga untuk menyuruh orang mengqadha pada orang yang meninggalkan salat tanpa uzur butuh dalil tersendiri dan tidak ada dalil akan hal tersebut. Terakhir kita bahas ya, tolong di foto. Berkaitan dengan orang yang hilang ingatan, yang hilang kesadaran lalu sadar, qadha salat orang yang hilang kesadaran lalu sadar, maka dalil datang dalam dua model ya. Menurut mazhab Syafi'i, dua model orang kehilangan kesadaran. Pertama, orang tidur. Yang kedua, orang gila ya. Ini dua datang dalam hal ini ya. Orang tidur tadi kita sebutkan hadisnya, man nama an salatin aw nasiyaha. Rasulullah SAW bersabda, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalli idza karaha. Siapa yang ketiduran dari salat maka mengqadha. Baik, adapun orang gila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalam an thalatha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalam an thalatha. Pena diangkat dari 3 orang, di antaranya anil naim anil majnun hatta yaqil ya. Anil naim ya. Pertama di antaranya anis sabi as-sabi hatta yahtalim, kemudian an-naim hatta yastayqiz, kemudian al-majnun hatta yufiq. Anak kecil yang pertama, anak kecil sampai dewasa. Perhatikan, pena diangkat dari anak kecil sampai dewasa yang tidur hingga sadar, hingga terjaga. Kemudian yang ketiga, yang gila hingga sadar ya. Baik, perhatikan anak kecil ketika dia tidak sholat tidak ada qadha. Tidak ada qadha. Tidak qadha. Orang gila tidak qadha. Adapun orang tertidur asalnya tidak qadha tapi ada hadis khusus. Asalnya tidak qadha tapi dikhususkan dengan hadis ini. Tapi dikhususkan dengan hadis di atas. Ya, karena ketika pena diangkat asalnya tidak ada kewajiban sama sekali. Ya, buktinya anak kecil sampai dewasa tidak wajib. Orang gila juga
tidak wajib. Adapun orang tidur harusnya tidak wajib, tapi ada hadis khusus yang menunjukkan dia wajib. Oleh karenanya para ulama Syafi'i mengatakan orang yang kehilangan akalnya ya tidak seperti orang tidur, maka dia diikutkan seperti orang gila, tidak wajib qadha. Contohnya orang pingsan. Maka yang gila ini dikiaskan kepada gila. Orang gila adalah orang pingsan. Ya. Orang pingsan. Sama-sama kenapa kalau orang gila disuruh sadar enggak sadar-sadar, sama orang pingsan disuruh bangun enggak bangun-bangun. Demikian juga mereka mengatakan termasuk orang yang dibius. Beda dengan orang tidur. Orang tidur dibangunkan bangun, orang dibius enggak. Sehingga mereka mengatakan orang yang pingsan dan orang yang dibius kalau tidak salat tidak perlu qadha. Ini tidak perlu qadha. Tidak perlu qadha. Kalau ini wajib qadha. Ya, ini saya bacakan sisi pendalilan. Tentu ada khilaf dalam masalah, cuma saya mengatakan tentang mazhab Syafi'i adalah seperti ini. Jadi orang tidur, kalau ketiduran dia wajib bangun, dia wajib qadha, tapi orang gila enggak perlu. Anak kecil juga kalau dewasa enggak perlu. Di antaranya yang dikiaskan dengan orang gila adalah orang yang pingsan, kalau bangun tidak perlu qadha karena dia tidak sama dengan orang tidur. Dia seperti orang yang gila yang tidak bisa dipaksakan hilang kegilaannya ya. Sama juga seperti orang yang dibius, maka hukumnya sama seperti orang gila, kalau dia sadar tidak perlu mengqadha. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang saya sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk dalam bab baru tentang adzan dan iqamat. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Akhil dan Ustaz. ya. Maafkan. Baik, untuk pertanyaan ada beberapa Ustaz, Anda bacakan dulu yang dari WhatsApp. Ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita nggak sempat sholat rawatib qobliyah zuhur, misalnya karena datang ke masjid telat, sudah keburu iqomah, apakah sholat qobliyahnya bisa dikerjakan setelah sholat zuhur? Jazakallahu khairan. Boleh, dan ada hadis khusus tentang masalah itu. Ini diantara hadis yang mengatakan boleh mengqadha salat rawatib ya. Cuma tadi kita datangkan tentang salat subuh dan salat dikerjakan di waktu asar karena dikerjakan di waktu terlarang ya. Jadi mengqadha salat rawatib di waktu terlarang saja boleh, apalagi di waktu tidak terlarang. Ba'da zuhur bukan waktu terlarang. Oleh karena barang siapa yang tidak salat qabliyah zuhur, dia boleh kerjakan setelah zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang silakan kepada Ahmad Haris. Ahmad Haris, silakan Ahmad Haris. Ya. Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya kita mengikuti mazhab Syafi'i tapi kita tidak melakukan qunut subuh karena kita meyakini qunut subuh tidak disunahkan. Syukran. Jazakallahu khair. Tidak jadi masalah. Muridnya Imam Syafi'i sendiri langsung seperti Al-Muzani banyak menyelisih gurunya. Murid langsung Imam Syafi'i, dia mengatakan Imam Syafi'i begini, saya begini. Tidak harus, Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan harus mengikuti saya dalam segala hal. Ya. Kalau seorang bermadzhab Syafi'i kemudian ada dalam sebagian hal dia menyelisih, tidak jadi masalah. Dan itu terdapati di antara para ulama ya, seperti Al-Qurtubi rahimahullah, dia bermadzhab Maliki, dalam tafsirnya beberapa masalah dia keluar dari madzhab Maliki. Tapi dia tetap bermadzhab Maliki ya, karena secara umum dia cara memilih pendapat-pendapat yang mu'tamad dalam madzhab Maliki, tetapi dalam beberapa hal dia keluar dari madzhab Maliki. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bermadzhab Hambali, dalam beberapa hal dia keluar dari madzhab Hambali. Itu hal yang biasa, tidak ada bahwasanya kita harus ikut Imam Syafi'i dalam segala hal kecuali Imam Syafi'i Nabi rahimahullah. Kalau dia Nabi kita harus ikut segala hal, tapi ternyata dia bukan Nabi, dia sendiri berubah pikiran. Ketika beliau rahimahullah di Irak punya pendapat qaulul qadim, ketika pindah ke Mesir qaul jadid berubah. Ya, tidak aja. Dan kita dapati Imam Nawawi sendiri terkadang menyelisih pendapat yang muktamad dari mazhab Syafi'i. Al-Muzani sendiri muridnya langsung ternyata Imam Ahmad sendiri murid Imam Syafi'i ternyata punya mazhab sendiri. Jadi tidak jadi masalah, tidak ada yang mengatakan wajib kalau kamu Syafi'i tidak boleh keluar sama sekali dari mazhab Syafi'i, dan itu tidak benar. Dan itu sulit dipraktekkan zaman sekarang. Sekarang kita tanya orang-orang yang bermadzhab Syafi'i, kita tahu
jual beli harus ijab qabul, harus ngomong. Sekarang banyak orang tidak pakai jual beli, tidak pakai ngomong, tinggal enter diam-diam saja sudah beli rumah, diam-diam saja sudah beli pesan hotel, tidak pakai ngomong, cuma gini-gini saja. Itu seperti itu. Artinya ada di praktek zaman sekarang juga sebagian orang bermadzhab Syafi'i tidak bisa menerapkan madzhab Syafi'i dalam segala kondisi. Seperti teman saudara-saudara kita di madzhab Syafi'i ketika tawaf di Mekah. Bersentuhan dengan wanita, padahal kalau madzhab Syafi'i batal. Tapi terkadang mereka memilih pendapat yang lain dalam menghadapi kasus tersebut. Demikian juga jual beli dengan istisna sekarang, istisna ya. Jual beli yang menurut madzhab Syafi'i tidak boleh dijual beli dengan hutang ya. Seperti kita pesan, misalnya kita pesan lemari. Kalau menurut madzhab Syafi'i harus kontan dulu, bayar full, nanti lemarinya belakangan nggak apa-apa. Karena dikiaskan dengan baik salam ya. Nah, tapi praktek sekarang enggak. Kamu pesan lemari bayar DP, nanti lemarinya datang baru bayar full. Itu kan orang semua begitu sekarang. Madzhab Syafi'i enggak boleh, tapi orang tidak bisa menerapkan. Maksud saya, tidak harus kalau seorang bermadzhab Syafi'i dia harus mengikuti seluruh perkataan Imam Syafi'i. Kalau ada pendapat yang dia lebih kuat menurut dia, ya dia boleh. Tapi dia tak bermadzhab Syafi'i, dia boleh keluar dari madzhab dalam pendapat tertentu. Dan itu dilakukan oleh murid-murid Imam Syafi'i, di antaranya Al-Muzani rahimahullahu taala. Kecuali kita katakan Imam Syafi'i adalah nabi, ya itu baru. Ya. Bahkan ulama Syafi'iyah keluar dari pendapat mazhab Syafi'i. Sudah kita jelaskan kemarin tentang masalah apa? Masalah waktu salat maghrib. Waktu salat maghrib dipilih oleh Imam Syafi'i. Pendapat yang jadidnya waktu salat maghrib itu cuma sebentar. Tetapi pendapat ulama Syafi'iyah sekarang yang mu'tamad menyelisih pendapat Imam Syafi'i. Mereka mengatakan bahwasanya waktu salat maghrib panjang sampai sebelum salat Isya, sampai mega merah hilang. Padahal Imam Syafi'i tidak berpendapat demikian. Dia pernah berpendapat demikian rahimahullah ketika di Irak, Qaulul Qadim. Ketika beliau di Mesir, beliau rubah bahwasanya waktu salat maghrib tidak panjang tapi pendek, hanya cukup untuk misalnya berwudu, kemudian salat sunnah. Cukup mungkin 15 menit ya. Tapi sekarang prakteknya kan panjang 1 jam kira-kira. Dan itu dipilih oleh ulama Syafi'iyah sekarang menyelisih pendapat Imam Syafi'i. Ini bukti nyata bahwasanya tidak harus kemudian kalau kita bermadzhab Syafi'i harus mengikuti Imam Syafi'i dari A sampai Z, sementara sebagian ulama Syafi'iyah menyelisih perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik, berikutnya. Berikutnya ada alasan juga dari Akh Muhammad. Tafadhol, Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian imam yang disebut Suaranya agak gemas, saya nggak dengar, mohon maaf, Muhammad. Mungkin nanti. Ada sebagian imam yang mengucapkan takbir intiqal di Allahu Akbar, kata akbarnya panjang gitu, akbar. Apakah kita boleh berbangga di belakang imam yang seperti itu, dan apa sih Insyaallah Muhammad, kita sabar, kita baru mukadimah salat. Nanti sudah tata cara salat, insyaallah kita bahas ya. Saya juga belum baca madzhab Syafi'i seperti apa. Nanti insyaallah ada waktunya kita bahas. Mohon bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Allah barik fik. Afwan. Akh Reza. Reza Putra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya berkenaan dengan sholat witir. Ya, kalau misalnya sholat witir, kita sholat witir itu selalu setelah Isya dirutinkan. Jadi takut pas-pas nanti nggak bisa bangun. Itu apakah termasuk dosa Ustaz? Nah. Enggak, dia itu antara wasiat Nabi SAW ya. Ausani khalili, kalau tidak salah perkataan Abu Hurairah, bisalas, bahwasanya aku diwasiati oleh kekasihku ya Rasulullah SAW 3 perkara. Di antaranya al-witru qabla naum ya. Witir sebelum tidur ya. Seorang lihat kondisi dirinya. Kalau menurut dia bisa bangun, kebiasaan dia mampu, maka dia jangan sholat witir sebelum tidur. Dia sholat witirnya nanti penghujung sebelum subuh. Tapi kalau dia selalu sadar dia tidak bisa bangun karena dia selalu pulang kerja capek dan dia pasti ngantuk, pasti bangun subuh, ya sudah, dia tahu kebiasaan dia. Ya, seorang bisa mengira-ngira ya. Kalau dia merasa dia sulit untuk bangun, selalu kebiasaan seperti itu, ya tidak mengapa dia sholat sebelum tidur. Dan itu anjuran Nabi SAW bagi solusi bagi orang yang sulit untuk bangun di akhir malam. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid Sunnah Bintaro, kajian kita insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.